warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ati Mustika Roma, A 2019-01-094, Program Studi Teknologi Laboratorium Medis, Tikes Mandala Waluya Kendari. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik dasar analisis molekuler dan teknik isolasi DNA. Rumusan masalah yang pertama, gambaran umum laboratorium molekuler. Yang kedua, teknik dasar analisis molekuler. Yang ketiga, teknik isolasi DNA. Gambaran umum laboratorium molekuler. Jenis-jenis laboratorium biologi molekuler. Yang pertama, analisis genotip. Yang kedua, isolasi dan identifikasi gen. Yang ketiga, cloning dan karakterisasi gen. Desain laboratorium molekuler secara umum. Yang pertama, enterom. Kedua, ruang ekstraksi. 3, ruang mix reagens PCR. 4, ruangan N template DNA atau RNA. Yang kelima, ruang pembaca atau alat PCR. Alat-alat laboratorium molekuler. Yang pertama ada autoclave. Selanjutnya ada CliniPad. Yang ketiga ada centrifuge, ada Beritip, ada kit ekstraksi DNA, head and cold break, ruang mix reagen PCR, laminar air flow, spin down, PCR kit and master mix, wet pad and waste strip, real-time PCR. Yang terakhir, konvensional PCR. Teknik dasar analis molekuler. Yang pertama ada PCR, polymerase chain reaction, 1986 metode perbanyakan DNA secara enzimatik. Terus ada metode dasar yang digunakan dalam biologi molekuler. Terus ada gel elektroforesis, proses pemisahan molekuler berdasarkan ukuran dan muatannya di atas medan listrik. Terus yang terakhir ada ELISA, uji serologik untuk mendeteksi antigen atau antibodi pada berbagai jenis penyakit infeksius atau non-infeksius, kanker, autoimun, hormon, dan alergi makanan. Peran biologi molekuler dalam kehidupan. Yang pertama, penemuan obat, contohnya vaksin hepatitis B. Terus yang kedua, hormon adenokortikotropik, penyakit rematik. Yang ketiga, growth hormon defisiensi, pertumbuhan. Yang ketiga, prokrokinase, antikoagulan, terapi secara jantung. Yang terakhir, platelet derived growth factor, atherosclerosis. Yang kedua, di sini ada diagnosa dan pengobatan penyakit genetik. Contohnya, penyakit genetik kerusakan informasi genetik baik tingkat gen maupun tingkat kromosom dan diturunkan gen generasi berikutnya. Yang selanjutnya, diagnosa zetoda PCR, RFLP atau propenanda. Selanjutnya, pengobatan terapi gen, yaitu teknik untuk mengoreksi gen-gen yang cacat yang bergantung jawab terhadap suatu penyakit.
Yang ketiga di sini ada forensik dengan pengguna DNA fingerprinting. Contohnya prinsip dasar PCR, RFLP, elektroforesis, hibridasi. Tujuan untuk mengetahui pelaku kriminal untuk melihat hubungan kekebalan dan lain-lain. Isolasi DNA. DNA adalah polimer asam nukleat yang tersusun secara sistematis dan merupakan pembawa informasi genetik yang diturunkan kepada jasad keturunannya. Letak DNA. DNA pada organisme eukariotik seperti hewan dan tumbuhan terdapat di dalam inti sel, dan beberapa organ lain di dalam sel seperti mitokondria dan kloroplas hanya pada tumbuhan. Sedangkan DNA pada organisme prokariotik terdapat pada nukleus yang tidak diselubungi oleh membran inti. Isolasi DNA. Isolasi DNA adalah metode untuk mendapatkan asam deoksiribonukleat dan suatu makhluk hidup. Faktor penyebab DNA rusak: yang pertama tekanan, yang kedua pH tinggi, yang ketiga suhu, yang keempat radiasi, yang kelima tidak tersedianya senyawa kromatin kompleks, yang keenam konsentrasi isoelektrolit. Tahap isolasi DNA. Yang pertama tahap pelisisan untuk memecah dinding dan membran sel. Yang pertama secara mekanis seperti menggerus sampel dengan menggunakan mortal dan pastel dalam nitrogen. Yang kedua cara kimiawi dan enzimatis, penghancur dengan menggunakan kimiawi seperti menggunakan deterjen, dan cara enzimatik seperti protein naseka. Tahap sentrifugasi untuk memisahkan hasil lilisan dinding sel dan kloroform dari DNA dari kecepatan tertentu. Tahap ekstraksi untuk memisahkan senyawa DNA dari protein lipid dengan cara mengocok. Tahap purikasi untuk memurnikan DNA dari kontaminan seperti senyawa sekunder, fenol, polisakarida. Tahap sentrifugasi untuk memisahkan senyawa DNA dari pengotorannya dengan kecepatan tertentu. Tahap presipitasi untuk mendapatkan DNA. Ya, itu saja penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.